Kita bertemu kembali dengan komunitas membangun positivity. Saya Jojo Raharjo. Ada kabar duka dari pasangan politisi dan jurnalis senior yang baru-baru ini putrinya dikabarkan wafat. Padahal masih muda, belum 30 tahun, masih single, dan kegiatan sehari-harinya adalah belajar secara online. Seperti disampaikan pasangan itu, putri mereka wafat karena jantungnya terganggu. Lebih lanjut juga dikabarkan bahwa putri mereka ini sedang stres berat yang berkaitan dengan kegiatan belajar dan melamar kerja. Putri mereka ini disebut pernah berkonsultasi dengan ahli dan mendapat terapi obat antidepresi. Tentu kabar duka ini menarik perhatian banyak orang, terutama yang peduli dengan topik kesehatan. Bagaimana penjelasan sains mengenai hubungan antara stres dan kesehatan, sehingga bisa mengganggu kerja jantung hingga berakhir fatal? Tentu saja kita menunggu penjelasan para ahli mengenai itu, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran yang penting. Peristiwa yang saya sampaikan tadi hanya sebuah ilustrasi untuk membuka pembahasan tentang stres yang bisa dialami semua orang dengan tingkat usia yang berbeda. Sejak masih ABG hingga menjelang dewasa, yaitu di bawah 25 tahun, lalu masa dewasa hingga usia lanjut. Ini ada kutipan bagus dari Harvard tentang stres yang bisa mempengaruhi kesehatan secara umum. Bisa dibaca di sini. Jika Anda baca seluruh artikel itu, disebutkan bahwa antara lain stres menyebabkan banyak gangguan di organ vital sehingga bisa mengakibatkan kondisi kesehatan yang kritis hingga kematian mendadak meski masih berusia muda. Kondisi kritis itu juga termasuk ke kesehatan mental. Ya, lagi-lagi saya ngomongin stres, padahal orang-orang sudah tahu bahwa stres itu buruk, stres itu harus dihindari, stres itu harus diturunkan, dan lain-lain. Tapi apa betul kita sudah tahu apa itu stres? Sebentar lagi saya akan memberikan daftar fakta seputar stres yang kebanyakan orang kurang tahu. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan lagi soal pandemi yang masih akan panjang sekali. Sebagaimana yang diperkirakan para saintis dari seluruh dunia. Fakta bahwa pandemi masih akan panjang tentu bisa memicu stres. Selain pandemi yang memicu stres, kita tahu peradaban manusia sekarang sedang memasuki babak baru, yaitu babak technological disruption. Ini tentu juga memicu stres yang serius. Ya, perkembangan teknologi semakin cepat atau pesat sekali. Satu teknologi memicu berkembangnya teknologi lainnya. Begitu seterusnya. Sudah ada risetnya mengenai ini, bahwa itu memicu stres. Jika kita rajin mengikuti perkembangan teknologi di dunia, sekarang sudah diciptakan satu mesin. Saya sebut saja begitu ya, yang disebut mesin ini ya, GPT-3. Yang diaplikasikan untuk hampir semua pekerjaan yang biasa dilakukan manusia. Dari menjawab pertanyaan yang biasanya diajukan ke dokter, menulis copywriting, hingga menulis karya fiksi, termasuk menulis puisi. Bahkan juga menyusun website yang lengkap dengan gambar dan isinya berupa berbagai artikel yang ditulis oleh GPT-3 sendiri. Kemampuan GPT-3 yang disebut mendekati kecerdasan manusia ini menggunakan unsur artificial intelligence di dalamnya. GPT-3 bisa menulis surat kontrak atau surat kesepakatan hukum berdasarkan hukum yang berlaku di satu wilayah hukum. Padahal itu biasanya dikerjakan oleh mereka yang sudah belajar hukum bertahun-tahun. Yang membuat bergidik adalah GPT-3 mampu menulis coding untuk menyempurnakan GPT selanjutnya yang lebih advance. GPT-3 adalah model terakhir dari beberapa model GPT sebelumnya yang dicapai hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 dekade saja. Dan GPT-4 digambarkan atau dikabarkan akan segera diluncurkan.
Itu sebabnya technological disruption ini sudah sering disebut oleh banyak pemikir atau filsuf dunia sebagai sesuatu yang menghasilkan tingkat stres yang mengkhawatirkan karena menjadi sebuah persoalan global. Bagaimana tidak, technological disruption sudah menghilangkan beberapa bidang pekerjaan dan masih akan terus menghilangkan bidang pekerjaan yang lainnya. Apa yang kita pelajari selama ini di sekolah dan di universitas tiba-tiba tidak relevan dengan perubahan yang terjadi dan tidak relevan untuk masa depan yang dekat. Pasti stres, bukan? Lebih dalam mengenai pemicu stres bisa dilihat di video lain atau tulisan lain dari komunitas membangun positivity. Di video lain itu dibahas beberapa hal penting seperti ada 2 pemicu stres yang utama dan sebaiknya kita tahu cara menanganinya. Yaitu yang pertama adalah berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita atau yang terjadi pada kita itu pemicu stres yang pertama. Kadang peristiwa ini berskala ringan saja atau berskala besar atau berat, seperti yang mendadak kita seperti kecelakaan yang kita alami mendadak terjadi, menderita sakit tiba-tiba atau bencana alam, kehilangan orang yang dicintai atau tempat bergantung, termasuk juga pandemi yang sekarang sedang kita alami, dan lain-lain. Kemudian pemicu stres yang kedua adalah pikiran sendiri, karena adanya kecenderungan pikiran untuk melakukan mind wandering. Sekarang 2 pemicu stres itu tidak akan saya bahas secara mendalam karena sangat panjang, jadi lihat saja tulisan atau video lain yang sudah dibuat oleh komunitas membangun positivity. Oke, sekarang kembali ke apa itu stres. Riset menunjukkan sebagian besar orang tidak tahu definisi stres menurut sains. Banyak juga yang tidak tahu bahwa stres memicu keluarnya hormon kortisol, yaitu hormon stres yang tidak boleh terpicu terlalu banyak atau terlalu lama keluar, atau sering keluar. Karena hormon kortisol ini memicu banyak perubahan di tubuh kita, terutama perubahan negatif. Jika Anda buka link yang saya berikan tadi di awal video, maka akan Anda baca hasil riset dari Harvard yang menunjukkan bahwa stres mengakibatkan inflammation yang memicu kondisi kesehatan yang serius seperti penyumbatan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, gangguan jantung, stroke, kanker, diabetes, dan lain-lain. Bahkan ada link yang membuat daftar yang cukup rinci tentang apa yang biasanya tidak diketahui seputar stres. Ya, itu di sini. Silakan dibaca. Stres membuat imun sistem menurun, padahal kita tahu imun sistem yang paling kita butuhkan saat di situasi krisis, seperti pandemi yang sekarang masih berlangsung ini. Sehingga pengetahuan yang cukup tentang apa itu stres bisa membuat kita mampu menurunkan tingkat stres. Pembahasan yang lebih mendalam tentang stres sebenarnya sudah ada di beberapa tulisan dan video yang saya buat. Silahkan cek di komunitas membangun positivity. Namun sekarang saya mau menyampaikan beberapa poin penting dari stres. Telomeres adalah bagian ujung dari kromosom seperti terlihat di gambar ini. Telomeres ini disebut oleh para ahli menjadi indikator kesehatan dan indikator usia kita. Stres menyebabkan telomeres memendek, itu artinya kita mudah sakit, dan risiko terkena kanker menjadi lebih besar. Ini Elizabeth Blackburn adalah peraih Nobel Prize untuk apa yang ditemukannya soal kaitan antara stres dengan telomeres atau kesehatan. Jika mau lebih dalam lagi, bisa juga baca artikel ilmiah yang sebenarnya amat panjang ini, yang ini. Prefrontal cortex atau PFC berfungsi untuk executive function atau aktivitas berpikir. PFC yang membedakan manusia dengan hewan. Namun pada saat stres terjadi, interaksi PFC ini menurun dengan beberapa bagian lain dari otak. PFC menjadi tumpul. Siapa sih yang tidak ingin cerdas setiap saat? Siapa yang ingin kemampuan memberi solusinya menjadi menurun? Karena fungsi otak pada saat stres didominasi oleh kerja amigdala.
Tidak hanya menurunkan fungsi PFC, tetapi stres juga menurunkan kecenderungan kita pada kebajikan. Kita menjadi enggan memberi bantuan pada yang membutuhkan. Kita cenderung tidak peduli pada situasi di luar diri kita, bahkan cenderung pada agresi atau kebencian kepada orang lain hingga kekerasan. Itu memang terjadi pada saat kita stres saja, namun jika stres sering terjadi, maka menurunnya kecenderungan pada kebajikan ini bisa menjadi menetap atau permanen. Tentu saja kita tidak menginginkan ini, karena itu artinya kita bukan orang dengan kepribadian yang baik. Menurut WHO, setiap $1 yang dibelanjakan pemerintah untuk menangani stres dan depresi di masyarakat akan menghasilkan $4 karena kesehatan dan produktivitas masyarakat meningkat. Lihat itu. WHO sudah mewanti-wanti sebenarnya agar pemerintah dimanapun memberi perhatian pada stres, karena jika kesehatan mental atau stres diperbaiki, maka pemerintah juga yang untung, tentu masyarakat juga. Di bagian awal video ini saya tadi juga sudah menyinggung apa yang sudah disampaikan oleh para saintis di seluruh dunia, bahwa pandemi bakal sangat panjang sekali. Artinya physical distancing, pakai masker, ikut vaksinasi atau mematuhi protokol kesehatan akan terus diberlakukan, tentu dengan tingkat dan format yang berbeda-beda. Namun sayangnya ada yang nampak dengan jelas dilupakan, yaitu mengedukasi masyarakat agar menjaga imun sistemnya. Ada banyak cara tentunya, namun ada yang paling baru, yaitu yang ditemukan oleh sains sepanjang 3 dekade terakhir. Komunitas pembangun positivity sudah sering menyampaikan soal itu. Jadi apa cara sains yang mutakhir dalam menurunkan tingkat stres? Saya kira saya perlu menyampaikan ilustrasi singkat berikut ini untuk menggambarkan stres itu buruk dan kita harus memiliki sains untuk menghadapinya. Begini ilustrasinya. Tentu kita pernah merasakan sebuah situasi yang membuat kita putus asa, atau kita melihat ada orang yang sedang putus asa pada satu hal, misalnya pada prestasinya di sekolah, prestasinya di tempat kerja, kok prestasinya jelek atau tidak bisa meningkat, padahal rasanya sudah berusaha dengan keras, kok rasanya tidak ada bantuan dari siapapun, dan lain-lain. Rasanya seperti mau mati, kata beberapa orang yang sedang putus asa itu. Situasi putus asa ini juga terjadi pada orang yang sedang mencari kerja atau orang yang penghasilannya pas-pasan dan sulit meningkatkannya, atau juga putus asa melihat hubungannya dengan orang lain yang dirasakan lebih banyak ruginya. Contoh putus asa ini tentu banyak sekali, yang semuanya menggambarkan situasi yang menekan dan sekaligus tidak bisa melihat adanya jalan keluar yang terang. Tentu penjelasan sains harus disederhanakan mengenai ini, meski sebenarnya amat panjang lebar sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Penjelasan sederhananya begini, saat kita kebanjiran hormon kortisol yang disebabkan oleh stres itu ya, karena berbagai pemicu, maka fungsi PFC pun menurun karena interaksinya menurun dengan beberapa bagian otak yang lain. Padahal di PFC ini kecerdasan berada. Kemampuan menemukan solusi, kreativitas, inovasi, bahkan juga soal moral ada di sini. Karena kemampuan eksekutif function itu menurun, maka kemampuan kita melihat jalan keluar menjadi menurun pula. Semua menjadi buntu, yang akhirnya hanya memunculkan rasa bingung, rasa cemas, marah, atau putus asa, yang kadang diwakili dengan kata-kata, rasanya seperti mau mati, atau semuanya brengsek. Tidak hanya itu, mereka yang putus asa ini juga terlihat menjadi mudah untuk memiliki pandangan negatif pada orang lain, atau menjadi mudah tersinggung, agresif, atau mudah membenci tanpa alasan. Tentu ini terjadi pada semua orang yang sedang mengalami stres. Hampir semua orang. Bahkan kondisi itu ternyata juga merusak kesehatan sebagaimana sudah disebut sebelumnya tadi. Di masa dahulu, kondisi yang seperti itu tentu saja diperbaiki atau bisa diperbaiki dengan perubahan mindset yang sering diajarkan oleh agama atau oleh para motivator. Misalnya dengan ucapan-ucapan seperti ini, Tuhan memberikan cobaan agar kita bisa memiliki derajat yang lebih baik. Atau ini, roda kehidupan berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Atau ini juga, what doesn't kill you, make you stronger. Juga ini, orang sabar disayang Tuhan, dan lain-lain. Namun sains memiliki cara lain. Cara ini
boleh saja disebut alternatif, meski sebenarnya jauh lebih efektif memberikan hasil karena berdasar pada riset sains. Begini cara yang ditawarkan sains, karena penyebab rasa putus asa itu ada di otak atau lebih spesifik ada di bagian PFC yang menjadi tumpul yang disebabkan oleh stres, maka kita turunkan tingkat stres itu agar PFC kembali berfungsi normal lagi atau malah berfungsi maksimal. Menurunkan tingkat stres tentu sudah lama kita ketahui ada banyak caranya. Misalnya kumpul dengan keluarga yang mencintai dan melindungi atau melakukan kegiatan atau hobi yang sama-sama kita senangi. Kumpul dengan teman-teman dekat untuk bersenang-senang, makan dan minum yang kita suka, pergi ke tempat-tempat yang kita suka, berolahraga, berdoa, beribadah, dan lain-lain. Semua itu tentu sudah lama kita ketahui dapat menurunkan tingkat stres. Namun, pernahkah kita bertanya seberapa besar semua cara itu bisa menurunkan tingkat stres? Sains sudah menelitinya. Ternyata hanya meditasi yang paling signifikan dalam menurunkan tingkat stres. Dan cara meditasi sudah dirancang ulang oleh para saintis, sehingga meditasi bukan sebuah kegiatan yang rumit atau berkaitan dengan satu keyakinan agama tertentu. Sama sekali bukan itu. Meskipun mudah, namun tetap saja membutuhkan latihan yang tekun, sehingga bisa membuahkan hasil dalam beberapa minggu. Olahraga juga cara mudah untuk menurunkan stres, namun olahraga membutuhkan upaya yang lebih besar dibandingkan dengan meditasi. Setidaknya olahraga membutuhkan alat, meskipun misalnya untuk olahraga yang cuma berjalan-jalan berkeliling kompleks perumahan, itu pun sudah mungkin memerlukan sandal jepit atau sepatu yang baik ya. Olahraga seperti jalan-jalan ringan ini membutuhkan waktu setidaknya setengah jam, sedangkan meditasi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, serta hanya beberapa menit saja. Namun, harus sering dilakukan dalam sehari. Masih ada cara lain yang sudah diteliti oleh sains dalam beberapa dekade belakangan ini, seperti menulis jurnal positif. Itu adalah aktivitas bersyukur sebenarnya, namun dengan cara menulis apa yang baik atau apa yang positif. Dan juga aktivitas lainnya. Nah, setidaknya ada 6 aktivitas yang dianjurkan oleh sains untuk menurunkan tingkat stres kita, yaitu meditasi, 2 bersyukur atau menulis jurnal positif, kemudian yang ketiga melakukan kebajikan, 4 membangun relationship, 5 olahraga, 6 memakan makanan yang baik yang sudah disebutkan oleh sains. Nah, berdasarkan urutannya, meditasi adalah yang paling signifikan memberi hasil dalam menurunkan tingkat stres. Lalu yang kedua, menulis jurnal positif, lalu seterusnya. Semua cara ini sudah pernah dibahas di video diskusi atau artikel sebelumnya yang dibuat oleh komunitas membangun positivity. Begitu juga cara lainnya. Jadi, di video ini saya tidak membahas mendalam semua cara itu karena akan sangat panjang. Sekali lagi saya ingin menekankan bahwa meditasi menurut riset sains mampu menurunkan tingkat stres jauh lebih efektif dibanding cara lainnya. Meditasi mampu menjaga fungsi otak agar tetap maksimal dan lalu mempertahankan kesehatan tubuh kita agar tetap prima. Ini link yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya, bagus sekali jika Anda mau membacanya. Salam sehat.